Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali amma ba'du. Masyarul hadirin rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan para segenap jamaah, terutama kepada guru-guru kita, kesepuhan kita, Ustaz Asep, kesepuhan kita Bapak Nono, Ade Sukali, Bapak Didi, Mbah Haji Edi, yang walaupun beliau berhalangan hadir, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur, rezeki yang barokah, sehingga bisa membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga kepada para jamaah, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wafat kelak membawa iman dan Islam dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah, seperti biasa kita kirimkan Al-Fatihah kepada segenap guru kita yang ada ataupun yang telah tiada. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka semua. Amin. Amin. Al-Fatihah. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وورد أن العبد إذا قال لا إله إلا الله لا تمر لا إله إلا الله على سيئة في صحيفته إلا محتها حتى تجد حسنة فتسكن إلى جنبها. Intaha. Malam hari ini masih membahas zikir la ilaha illallah. Banyak sekali faidah atau manfaat daripada zikir la ilaha illallah. Kenapa begitu banyak? Karena memang zikir la ilaha illallah ini sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah, bahwa zikir la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kata Nabi, paling utamanya kalimat yang diucapkan olehku dan oleh nabi-nabi sebelumku adalah kalimat atau zikir la ilaha illallah. Itu yang paling utama, ya. Jadi zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada segenap para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir la ilaha illallah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ya, jika seorang hamba mengucapkan zikir la ilaha illallah, maka kata Nabi, tidaklah melewati zikir tersebut, zikir la ilaha illallah, melewati ya, satu catatan keburukan ya, di dalam buku catatan amal si hamba tadi. Keburukan yang dilewati oleh zikir la ilaha illallah ini akan menghapus dosa tersebut. Ya, jadi kalau kita membaca zikir la ilaha illallah, kita beramal pasti dicatat.
catat, baik itu amal yang bagus, yang baik ataupun yang buruk, semuanya dicatat. Dan zikir ini, zikir la ilaha illallah pun dicatat. Dan kata Nabi, tidaklah melewati zikir la ilaha illallah ini di dalam catatan amal seorang hamba. Ketika melewati satu kesalahan, satu dosa, maka zikir ini akan menghapus dosa tersebut. Ya. Semakin banyak kita membaca zikir la ilaha illallah, semakin banyak dosa yang dihapus. Makanya perbanyak, kata Nabi, aksiru qaula la ilaha illallah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Ini anjuran Nabi. Tujuannya tadi supaya kesalahan-kesalahan kita yang sudah dicatat oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya, Allah hapus berkah daripada zikir la ilaha illallah. Hatta tajidah hasanatan, sehingga kata Nabi, kesalahan yang tadi yang dilewati oleh zikir la ilaha illallah di dalam catatan seorang hamba berubah jadi apa? Kebaikan. Dihapus terus dirubah jadi kebaikan. Kan luar biasa ya. Tadinya kesalahan dihapus diganti kebaikan. Berkah apa? Berkah zikir la ilaha illallah. Hanya jangan sampai kita tinggalkan ya. Batas guna ila jambiha, maka zikir ini akan menjadi apa? Ketenangan untuk kita semua. Di akhirat menjadi ketenangan ya, yang mana di akhirat ini lebih menyeramkan ya daripada kehidupan di dunia kita. Sekarang kita sulit ekonomi ya, menyeramkan kan. Nah, di akhirat ini lebih menyeramkan ya. Yang kita hadapi ini pengadilannya Allah nanti di akhirat. Kalau kita semasa hidup kita membaca zikir la ilaha illallah, memperbanyak zikir la ilaha illallah, insyaallah di akhirat dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi rajulin ilal mizan. Nanti di akhirat, kata Nabi, akan ada seseorang ini dibawa oleh malaikat menuju yaitu timbangan amal, mizan ya, timbangan amal. Kita semua pasti akan melaluinya ya, tidak ada yang terlewat ya, seorang pun tidak akan pernah terlewat daripada pertimbangan amal tadi ya. Wa yuta bitis'ati wa tis'ina sijila. Kemudian orang ini setelah dihadapkan ya dalam mizan ataupun dalam timbangan amal tersebut, si orang ini kemudian diberikan 99 buku catatan. 99 buku catatan. Kullu sinjilin minha maddal basari fiha. Kata Nabi ya, setiap buku catatan tadi besarnya, lebarnya itu sepanjang mata memandang. Satu catatan, satu buku ya, sepanjang mata memandang. Segimana besarnya itu ya, itu baru satu buku. Ini kan 99 buku catatan ya. Fiha khatayahu wa dhunubuhu. Kata Nabi, dari 99 buku yang lebarnya, besarnya ya, mata memandang, ini isinya apa? Khotoyahu, kesalahan dia, wa dhunubahu, dosa-dosa dia. Isinya dosa semua itu yang 99 buku ya. Batudau fi kifatil mizan. Kemudian ya, setiap buku-buku tadi, catatan tadi diletakkan di satu timbangan ya, di satu timbangan. Semuanya ditaruh di situ, di satu timbangan. Tsumma tukhraju bitaqatun qadra an malati fiha syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kartu. Ada satu kartu ya. Kecil kartu itu ya. Kayak kartu KTP itu. Nah, apalagi kartu HP ya, kecil banget ya. Kemudian dikeluarkan oleh Allah satu kartu qadra an malati. Sekecil apa ya an malah ini? Kecil lah kalau hasil. An malah ini mungkin
segede semut gitu ya, kecil banget pokoknya. Tapi di dalamnya fiha syahadatu alla ilaha illallah. Di dalam kartu tersebut ada syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fatudau fil kiffatil ukhra. Kemudian kata Nabi, kartu tadi yang isinya syahadat, dua kalimat syahadat tadi diletakkan di timbangan yang satunya. Ya. Fatudau khotoyahu wa dunubahu wa tudau'ul bitaqatu fi kiffatin fatarjihul bitaqatu. Kemudian kata Nabi ditimbang. Yang satu tadi isinya dosa, buku yang catatan semuanya isinya dosa, kesalahan. Kemudian yang satunya ya cuma satu kartu kecil yang isinya dua kalimat syahadat. Setelah ditimbang kata Nabi, maka yang lebih unggul adalah kartu yang kecil yang isinya dua kalimat syahadat. Yang 99 buku catatan keburukan tadi kalah dengan satu kartu yang isinya dua kalimat syahadat. Ya. Ini luar biasa berarti. Ya, dua kalimat syahadat ini atau kalimat tauhid ini ya sangat luar biasa. Makanya jangan sampai ditinggalkan ya. Sehari itu jangan sampai ditinggalkan. Kita harus punya waktu untuk menyendiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih zikir kalimat tauhid ini ya, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Kemudian kata Nabi waqala sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi fa akhbarani anna man mata yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dakhala al-jannah. Kata Nabi, datang satu utusan kepadaku, utusan dari Tuhan, malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, utusan tersebut memberitahu kepadaku bahwa sesungguhnya barang siapa yang mati yashhadu an la ilaha illallah tapi dia membawa dua kalimat syahadat, ya, dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka balasannya apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Orang tersebut masuk surga kalau matinya bawa dua kalimat syahadat, ya. Jaminannya masuk surga. Faqala lahu Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi setelah Nabi mengucapkan seperti itu. Wa in zana wa in saraq. Kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bertanya kepada Nabi, walaupun orang tersebut semasa hidupnya pernah berzina, wahai Nabi, apakah walaupun seseorang tersebut semasa hidupnya pernah mencuri, wahai Nabi? Maka kata Nabi, qala wa in zana wa in saraq, walaupun orang tersebut pernah berzina, pernah mencuri, kalau matinya membawa dua kalimat syahadat, maka masuk surga. Dihapus dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa ternyata ya. Apa yang kita baca tadi sangat luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung dapat syafaatku, dapat pertolonganku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas di dalam hatinya. Ya. Jadi kalau kita sering-sering baca la ilaha illallah, ikhlas karena Allah, insya Allah di akhirat akan diberikan pertolongan, akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu orang yang paling pantas mendapatkan syafaat Nabi, orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah, ya, ikhlas di dalam hatinya, ya. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kuncinya surga. Kita kalau mau masuk rumah, ya, rumah dalam kondisi dikunci, nggak ada kunci, bisa masuk nggak? Bisa diseruduk. Ya, itu pekerjaan Bang Jali ini. Ya.
Seluduk barangkali Rusak seluduk. aja kan. Ya. Ya intinya kalau pintu terkunci harus kita buka dengan Kunci. surga juga tertutup. Ya, pintunya ini terkunci. Kuncinya dari pintu surga tadi adalah kalimat la ilaha illallah. Karena surga nggak bakal dibuka kecuali untuk orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang paling pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi surga ini nggak bakal dibuka kalau Nabi belum masuk. Ya. Jadi orang yang pertama kali masuk surga ada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu diikuti baru para nabi yang lain, para aulia Allah, para orang-orang soleh. Ya, kita nggak tahu giliran keberapa. Mudah-mudahan sih nggak penuh gitu ya. Masih ada jatah gitu ya. Kalau mau sekarang ya silakan ya. Didongkrak lagi aja pintu. Ya. Kalau mau duluan silakan Bang Jali. Ya, mungkin mau duluan ya silakan. Balikis Ya. Bang Jali. Siap-siap. Waqala Rasulullah SAW, satu lagi ya. Karena ya udah jam 10 kurang berapa ya? Kurang semenit ya. Oh libur ya? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumihi kanat kafaratun likulli dhanbin asabahu fi dhalikal yaum. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali dalam sehari, 3 kali doang dalam sehari, maka kalimat la ilaha illallah tersebut menjadi apa? Kafaratan. Ya, maka kalimat la ilaha illallah ini menjadi pelebur likulli dzambin, setiap dosa asabahu fi dzalikal yaum yang dia lakukan di hari tersebut. 3 kali. Ya, sehari 3 kali. Kayak minum obat menjadi. Ya. Gitu. Balasannya apa tadi? Menjadi pelebur bagi dosa yang kita lakukan di hari tersebut. Dosanya walaupun lebih dari 3, tapi berkat zikir ini 3 kali dosa kita dihapus semua. Dosa yang nggak sengaja, kalau sengaja harus tobat ya. Sengaja maling, sengaja mencuri, sengaja ngomongin orang. Apalagi dosa-dosa yang kaitannya dengan orang lain. Hakul adami ini nggak bisa diampuni begitu saja, tapi harus minta ikhlas, minta maaf, minta ridho sama orangnya terkait ya. Setelah itu baru bisa Allah ampuni ya. Kalau dosa-dosanya sama Allah kaitannya dengan taubat, minta ampun, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah sehari sebanyak 3 kali, maka kalimat la ilaha illallah ini menjadi pelebur dosa, setiap dosa yang dilakukan di hari tersebut. Alhamdulillah, hari ini kita membaca lebih dari 3 kali ya. Dan kita membaca tadi 50 kali. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bubar dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit daripada keluarga kita, saudara kita, tetangga, teman kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.